ilmu agama dan berikanlah kepadaku pemahaman. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah, di awal Islam, di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam butuh dengan materi, dukungan, butuh dengan kekuatan, butuh dengan berbagai macam, yaitu hal-hal yang bisa mendukung dengan dakwah yang ada. Tapi diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu agama, bukan meminta harta, bukan meminta personil, bukan meminta dukungan dari tokoh dan lain sebagainya. Yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qul rabbi zidni ilma, wahai Muhammad, tambahkanlah, memintalah kepada Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu agama. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, ilmu agama adalah kekuatan. Ilmu agama adalah merupakan cahaya. Ilmu agama adalah merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah taala tema di malam hari ini terkait dengan bayan istiqbalus salaf li Ramadan. Penjelasan bagaimana persiapan para salaf menyambut bulan Ramadan. Ini tema kajian di malam hari ini. Ana ambilkan juga dari aqwalnya para ulama dan khutbah dari Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam Al-Yamani. Penjelasan bagaimana para salaf menyambut bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang kami muliakan, siapa yang dimaksud dengan salaf? Yang dimaksud dengan salaf adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Para sahabatnya, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan pimpinannya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan para salaf ini adalah khairun nas, sebaik-baik manusia. Sebaik-baik manusia lahir batin. Ya. Khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kemudian setelahnya dan setelahnya. Zaman tabi'in dan zaman tabi'ut tabi'in. Yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu taala anhum. Ya. Mereka para pendahulu yang sabiqunal awwalun, yang pertama dari kalangan muhajirin, ya, para sahabat yang berhijrah, yang terusir dari Mekah ke Madinah, wal ansar, dan para sahabat yang ada di Madinah yang menyambut para sahabat yang dari Mekah. Orang-orang muhajirin, orang-orang ansar, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Yang mengikuti mereka dengan ihsan. Siapa itu? Ya, para kaum muslimin. Yang mengikuti mereka praktek ibadahnya, yang mengikuti mereka akidahnya, yang mengikuti mereka muamalah pergaulannya. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah Subhanahu. Dan Allah siapkan bagi mereka surga.
Ya, jemaah sekalian yang kami muliakan, karena pembahasan di malam hari ini bagaimana sambutan para salaf terhadap Ramadan, ya. Kita semua sekarang di bulan Sya'ban. Tanggal berapa? 18. Ya. Baik. 12 atau 13 hari lagi bulan Ramadan. Sehingga kita harus memahami ilmu besar terkait ilmu menyambut bulan Ramadan. Ya. Yang pertama kali jemaah sekalian yang kami muliakan, Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam di dalam khutbahnya beliau menyampaikan ayat terkait dengan kewajiban bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil dengan panggilan iman. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana Allah juga mewajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian berpuasa. Hikmah terbesar dan teragungnya adalah agar kalian bertakwa. Ya. Sebagaimana telah Allah wajibkan terhadap orang-orang sebelum kalian. Siapa itu orang-orang sebelum kalian? Yaitu ahlul kitab. Ya. Kemudian siapa itu orang-orang sebelum kalian? Para nabi dan para rasul. Hatta Nabi Adam dan anak keturunannya, Allah wajibkan kepada mereka berpuasa. Ya. Cuma di dalam ayat ini, jemaah sekalian yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskan ya orang-orang sebelum kalian berpuasa Ramadan, tapi Allah wajibkan kepada mereka berpuasa. Tidak Allah jelaskan mereka juga diwajibkan berpuasa di bulan Ramadan. Tidak dijelaskan seperti itu. Kata mufassirun menjelaskan bahwasanya berpuasa di bulan Ramadan ini kekhususan umat Islam. Kekhususan umat Islam. Berpuasa di bulan Ramadan. Dan jemaah sekalian yang kami muliakan, yang pertama kali ya, ketika ditanya bagaimana persiapan para salaf menyambut bulan Ramadan, yang pertama kali yas'alunallah, mereka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah qabla ayyadkhula Ramadan, sebelum masuk bulan Ramadan, berdoa kepada Allah. Apa di antara doanya? Di antara doanya berdoa kepada Allah, Allahumma sallimni ila Ramadan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kesehatan, keselamatan sampai bertemu bulan Ramadan. Ya. Bahkan di dalam riwayat yang lain mereka berdoa 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Berdoa dulu. Kenapa sebabnya? Karena mereka mengetahui kadar besarnya ibadah di bulan Ramadan. Ya, kadar besarnya ibadah, nilai ibadah di bulan Ramadan. Ya. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, amalkan di antara praktek salaf ini. Ya. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah. Karena doa adalah merupakan miftah kulla khair. Doa adalah merupakan kunci dari semua kebaikan. Ya. Berapa banyak ya, dengan doa tersebut Allah angkat bala musibah, Allah angkat dari yaitu bencana yang mau menimpa dia. Itu dengan keajaiban dan hikmah dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, yang pertama kali bagaimana para salaf menyambut bulan Ramadan, mereka menyambutnya dengan berdoa terlebih dahulu. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan yaitu keselamatan. Dari Ma'la
Ibnu Fadl, kanu yad'una sittata asyhurin. Nyatalah mereka para salaf berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala 6 bulan sebelum Ramadan tiba. Ya, 6 bulan sebelum Ramadan tiba, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dan bahkan Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam menjelaskan, al-mu'minun, sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang tadiruna hada syar, mereka menunggu yaitu bulan yang sangat mulia tersebut, ya, mereka sangat merindukannya, mengharapkannya seperti harapan orang yang haus terhadap air. Ya. Bagaimana keberadaannya kalau ada orang yang haus dengan air? Sangat, yaitu bahagia. Ya. Bahkan mereka juga yastaquna, mereka sangat rindu dengan bulan Ramadan sebagaimana kerinduannya ketika orang yang lama tidak hadir kemudian tiba-tiba hadir. Mereka sangat rindu dan mereka sangat bahagia sekali dengan yaitu keberadaan ketika bertemu dengan bulan Ramadan. Jemaah sekalian yang kami muliakan, mungkin pernah merantau berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tidak ketemu keluarga. Kemudian dijanjikan bulan ini, hari ini akan ketemu. Mereka sangat menantinya, mereka sangat menunggunya, mereka sangat merindukannya. Begitulah para salaf. Kebahagiaan mereka, kerinduan mereka melebihi kerinduan orang yang sangat haus dengan air, dan kerinduan mereka terhadap Ramadan sangat melebihi dari kerinduan orang yang sudah lama berkelana kemudian bertemu dengan keluarga. Kenapa sebabnya? Karena mereka mengetahui kadar nilai ibadah di bulan Ramadan. Ya. Kalau seandainya dikatakan kepada mereka, ya, terhadap orang yang sudah meninggal, apa yang kalian inginkan? Mereka berkeinginan kalau seandainya mereka itu diberikan kesempatan sehari untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya. Jika jemaah sekalian yang kami muliakan, ketika dia yaitu bertemu dengan bulan Ramadan juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan di antara doanya, Allahumma waffiqna lil qiyam wasiyam. Ya Allah, berikan taufik kepada kami. Ya. Berikan taufik kepada kami, tuntun kami, arahkan kami, kuatkan kami untuk puasa dan untuk salat malam. Untuk puasa dan untuk menunjukkan apa? Ini syiddatul faqr ila Allah, dahsyatnya kefakiran dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian ini sangat fakir sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakir, sangat butuh untuk mendapatkan bantuan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian yang kami muliakan, jangan mengandalkan saya sehat, saya biasa taklim, saya sudah tahu ilmunya, saya sudah terbiasanya. Ya. Tanpa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa menyandarkan ketergantungan dia kepada Allah, kekuatan dia kepada Allah, padahal kita meyakini la haula wala quwata illa billah. Ada yang satu hari sebelum Ramadan tiba-tiba sakit, ada yang satu hari sebelum Ramadan jatuh dari kendaraannya, ya, kemudian dia tidak bisa menikmati dengan kenikmatan orang yang sehat dengan bulan Ramadan, ya, sehingga dia juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannibna al-fusuq wal isyan. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kefasikan, ya, dari semua dosa yang ada, wal isyan, dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Warzuqna ijtihad wa nasyad. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ijtihad, kesungguhan, wa nasyad, dan kesemangatan.
berdoa kepada Allah agar selamat sampai bulan Ramadan, berdoa agar mendapatkan taufik, berdoa agar mendapatkan anugerah dari kesemangatan dan yaitu kesungguhan di dalam ibadah di bulan Ramadan. Baik, sebelum dilanjutkan bisa dipahami? Insyaallah ya. Ini hal yang pertama. Bagaimana keberadaannya dia mengetahui keagungan dan kemuliaan bulan Ramadan? Banyak hadis menjelaskan hal itu. Di antara contohnya, ini salah satu contoh aja yang saya ingat. Keajaiban dan keberkahan, kedahsyatan ibadah di bulan Ramadan. Sangat mulia dan sangat besar secara kualitas dan kuantitas. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, al-umrah di Ramadan, umrah di bulan Ramadan ini kahajjin, seperti haji, ma'i bersama. Ya, secara kualitas dan kuantitasnya sangat spesial. Umrah saja di bulan Ramadan ini lebih mulia, ya, keadaannya seperti keberadaannya ta'dilu hajjin, menyeimbangi haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umrah wajib apa sunnah? Wajib. Para ulama menjelaskan umrah ini wajib walaupun itu sekali. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, ketika dia memahami yang satu wajib, yang satu rukun. Yang rukun ini adalah bagian terbesar dalam Islam, ya. Kemudian umrah di bulan Ramadan ini secara yaitu kualitasnya seperti haji bersama Nabi. Secara kuantitasnya umrah yang wajib seperti kualitas rukun. Ya, padahal umrah ini kurang lebih 3 atau 4 jam dilakukan. Ya. Seimbang sebanding dengan haji yang 6 hari. Yang wajib sebanding dengan rukun. Begitupun di ibadah yang lain. Man qoma Ramadana, man qoma, barang siapa yang berdiri menegakkan salat tarawih di malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sama dengan 1000 bulan, lebih baik. Ya, 83 tahun. Ini diantara hikmah terbesar untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau seandainya dia bertemu dengan bulan Ramadan 10 kali, ya, kemudian dia mendapatkan malam Lailatul Qadar 83 tahun kali 10. Dan disebutkan di dalam yaitu hadis yang sahih tentang bagaimana kisahnya Thalha yang dia ini yaitu bermimpi 2 saudaranya yang masuk Islam, yang satu sangat bersemangat dengan ibadah, yang satu biasa-biasa saja, yang biasa-biasa saja meninggalnya setahun berikutnya, yang semangat ibadah dia meninggal di jalan Allah. Ya. Kemudian dia bermimpi dan menyampaikan mimpi tersebut kepada Nabi. Dia melihat orang yang meninggal terakhir yang biasa-biasanya ibadahnya, ini derajatnya jauh lebih tinggi dan masuk surga lebih pertama daripada yang meninggal pertama, padahal meninggalnya di jalan Allah. Kata Nabi, bukankah dia ini Asya, hidup sana wahidah, 1 tahun setelahnya. Alaysa qad adraka Ramadan, bukankah dia telah bertemu dengan bulan Ramadan? Ya. Kemudian dengan ibadah-ibadah yang ada 1 tahun, berapa kali dia sujud di bulan Ramadan? Berapa kali dia ibadah di bulan Ramadan?
maka dia ketika di sorga bermimpi, ya, Talha tersebut dia ini masuk sorga lebih pertama dan jauh derajatnya lebih tinggi. Ini menunjukkan apa? Keajaiban dan keberkahan bulan Ramadan. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, para salaf mereka mengetahui sekali akan bagaimana kemuliaan bulan Ramadan. Ya. Bagaimana targhib motivasi dari Nabi ketika mau bertemu dengan bulan Ramadan. Dan hendaknya yang kedua di antara yaitu akhlak para salaf ketika hendak bertemu dengan bulan Ramadan, ketika di malam pertama, ya, di malam pertama di hilal tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahu Akbar, Allahumma ahillana alaina bil amni wal iman was salamata wal islam wat taufiq lima tuhibbu wa tarda rabbi wa rabbukallah. Di malam pertama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, masukkanlah kami ke bulan ini dengan aman dan iman, ya, dengan aman, jauh dari kerusuhan, jauh dari peperangan, jauh dari berbagai macam peperangan yang ada, aman, ya. Kemudian masukkanlah kami ke bulan ini dengan salamah, dengan keselamatan, jauh dari penyakit, jauh dari bencana, jauh dari sakit yang ada, wal Islam, dan berada di atas Islam, ya. Wat taufiq lima tuhibbu wa tarda, dan masukkanlah kami ke bulan ini dengan anugerah taufik darimu, ya, dari amal-amal yang engkau cintai dan yang engkau ridhoi. Rabbi wa rabbukallah, Rabb saya dan Rabb engkau wa hilal adalah Allah. Ya, berdoa kepada Allah SWT. Kalau seandainya tidak hafal doanya, doa secara garis besar saja, ya Allah, jadikanlah kami di bulan ini dalam keadaan aman, berada di atas iman, berada di atas keselamatan, dan berada di atas Islam. Berikanlah taufik kepada kami ya Allah dari amal-amal yang kau cintai dan engkau ridhai. Berdoa kepada Allah SWT. Ya, itu diantara yaitu bagaimana akhlak para salaf tidak lepas dari berdoa. Tidak lepas dari berdoa kepada Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW dalam segala halnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW di dalam hadis yang sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, berkata kepada para sahabatnya, dan hadis ini menjelaskan sebelum bulan Ramadan akan tiba bulan Ramadan kepada kalian, bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan berkah. Allah wajibkan kepada kalian berpuasa, dan ketahuilah di dalamnya ada satu malam yang apabila ibadah di malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Barang siapa yang diharamkan dari kemuliaan malam tersebut atau bulan tersebut, maka dia telah diharamkan dari kebaikan. Nabi SAW memberikan targhib motivasi sebelum bulan Ramadan. Akan datang bulan Ramadan terhadap kalian, bulan yang penuh dengan berkah. Allah wajibkan berpuasa di dalamnya. Ya, Allah jelaskan di dalamnya ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, hadis ini sebagai dasar, sebagai poros terkait dengan anjuran atau dibolehkannya memberikan ucapan antara satu dengan yang lainnya sebagai ucapan yaitu selamat. Ya. Atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Ya. Diberikan ucapan selamat, kita semuanya sehat, semuanya diberikan keimanan, diberikan kesempatan. Berapa banyak yaitu dari keluarga kita, teman kita yang sudah meninggal. Ya. Kita dikasih kesempatan bulan yang penuh dengan berkah ini. Ya, maka manfaatkan dan terus yaitu bersemangat, karena ini semua adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan di dalam hadis yang sahih
yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah, apabila masuk bulan Ramadan dibukakan pintu-pintu sorga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Ini di antara motivasi anugerah besarnya bulan Ramadan, dibukakan pintu-pintu sorga. Kemudahan yang sangat mudah, semua pintu sorga dibuka. Ya, pintu sorga sedekah, pintu soda yaitu sorga dari berbakti kepada orang tua, pintu sorga dari berbagai macam ibadah-ibadah besar dibukakan, dimudahkan semudah-mudahnya, dan ditutup pintu-pintu neraka dan dibelenggu syaitan. Ya, dan ini adalah merupakan anugerah terbesar agar seorang hamba memahami kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, Maha Mulia, Maha Dermawan, dan memberikan fasilitas semuanya, jalan-jalan kemudahan. Ya. Bukan mempersulit, mempermudah. Ya. Cuman Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian, adanya iblis, adanya yaitu fitnah terhadap harta, fitnah terhadap yaitu anak. Itu semua sebagai ujian bagi seorang hamba. Dan di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dengan semudah-mudahnya. Ya. Maka seyogianya seorang yang berakal ketika dia ini mengetahui syaitan ini, ya, yang dia ini adalah merupakan poros musuh utamanya terhadap manusia, ya, dibelenggu sehingga dia senantiasa bersemangat, ya, dengan kesempatan yang mulia tersebut, dengan ibadah dan kebaikan yang ada. Berkata Ibnu yaitu Rajab, ya, terkait dengan kemuliaan dan zaman di bulan Ramadan, ya, aina zaman kamisli hadza zaman, bulan apa yang seperti bulan yang mulia? Apakah ada bulan yang lebih mulia daripada bulan Ramadan, yang semisal dengan bulan Ramadan, yang dibukakan pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan, sehingga fakana salaf yatanafasuna li hadhil ibadah. Mereka para salaf ini senantiasa berlomba-lomba dengan ibadah, ya, berlomba-lomba dengan ibadah. Karena ibadah ini jemaah sekalian yang kami muliakan adalah merupakan yaitu keluarga terbaik kita nanti. Dia adalah merupakan istana-istana terbaik kita di surga. Dia adalah pembela kita yang sesungguhnya. Dia adalah merupakan kekuatan terhadap seorang hamba. Karena jiwa seorang hamba ini yang dia harus pahami terdiri dari jasad yang dia butuh dengan yaitu makanan dan minuman. Terdiri dari ruh yang membutuhkan ruh nutrisi ibadah, ya, agar dia mendapatkan kekuatan kesehatan jasadnya dan rohaninya. Maka yang bagi seyogianya seorang hamba ini memahami sebagaimana disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Baihaqi, sallu fi dzulmatil lail, salatlah kalian di kegelapan malam, liwihsyati al-qabr, untuk persiapan kalian dari dahsyatnya dan gelapnya alam kubur. Ya, ketika di bulan Ramadan atau di bulan-bulan yang lain, terlebih di bulan Ramadan, ya, dia diberikan kemudahan untuk sholat malam, dia sholat di kegelapan malam untuk dia memperlihatkan, mempersiapkan dari dahsyatnya gelapnya di alam kubur. Karena cahaya sholat tersebut yang akan menerangi dia. Wasumu fin nahar, dan berpuasalah kalian di siang hari, liharri yaumin nusyur, untuk dahsyatnya dan panasnya pada hari kebangkitan. Kenapa sebabnya? Karena berpuasa di siang hari, berlelah-lelah, berletih-letih, dia menahan dahaga, menahan lapar, itu semua untuk meringankan dia dari dahsyatnya hari kebangkitan yang sangat panas, yang sangat yaitu dahaga. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala terkhusus bagi mereka yang berlelah-lelah berpuasa di dunia. Sehingga para ulama menjelaskan
dan hadis Nabi yang mulia ini, sallu fil laili liwihsyatil kubur wa sumu bin nahar li harri yaumin nusyur. Salatlah kalian di kegelapan malam untuk mempersiapkan dari dahsyatnya gelapnya di alam kubur, dan berpuasalah kalian di siang hari untuk dahsyatnya panasnya di hari kebangkitan. Jadi kalau ada yang bertanya terkait dengan puasa, sampaikan ke masyarakat nikmatnya puasa, indahnya puasa, kemudian kerinduan puasa ini ketika berletih-letih, ketika haus dahaga, ketika masuk angin, ketika greges-greges. Itu nikmatnya puasa di situ. Ya, untuk apa? Untuk mempersiapkan besok pada hari kiamat. Hari kiamat, hari kebangkitan ini sangat panas, sangat lelah, sangat letih. Ya, dan itu semuanya untuk membantu meringankan dia dari dahsyatnya hari kebangkitan. Kemudian ketika dia berpuasa, lelah, letih, kemudian dia dapatkan dari bukaan di waktu berbuka, dia bahagia. Ya. Dan jemaah sekalian yang kami muliakan, ya, ketika seorang hamba memahami dari kemuliaan dan keagungan berpuasa dan kemuliaan dari sholat malam, akan terdapat di dalam jiwanya rasa semangat dan rasa menanti. Ya, lau qila li ahli kubur tamannau la tamannau siyama yaumin fi Ramadan. Kalau seandainya dikatakan kepada ahlul kubur, berangan-anganlah kalian, niscaya mereka berangan-angan untuk diberikan kesempatan sehari saja untuk berpuasa di bulan Ramadan. Ya, karena mereka mengetahui agungnya dan besarnya dan melimpahnya dari keagungan puasa Ramadan. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, keagungan dan kemuliaan dari berpuasa bulan Ramadan tidak bisa digambarkan dengan kalimat-kalimat, walaupun sepintar-pintarnya ustaz, syekh dan lain sebagainya. Tetap itu pendekatan untuk menjelaskan keagungan dahsyatnya puasa dan ibadah di bulan Ramadan. Itu pendekatan saja. Ya, hakikat dan kenyataannya kita semua akan kaget nanti. Ya, akan kaget dan akan sangat takjub dan sangat bangga nilai ibadah yang sangat besar, ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba di bulan Ramadan. Sehingga Nabi SAW ajwadun nas bil khair, manusia yang paling dermawan dengan kebaikan, paling semangat dengan kebaikan. Dan nyatalah Nabi kebaikan dan kedermawanannya lebih dahsyat lagi di bulan Ramadan, melebihi dahsyatnya angin yang berhembus. Angin yang berhembus ini merata, ya, merata, semuanya kena. Angin yang berhembus ini sifatnya cepat. Nabi SAW sangat merata dari semua cabang-cabang ibadah, beliau semangat. Baca Al-Quran, ngasih makan, ngasih motivasi kepada para sahabatnya. Ketika ada yang meninggal, beliau yaitu sholat jenazah. Dari semua kebaikan beliau bersemangat. Terlebih di bulan Ramadan. Ya. Sehingga jemaah sekalian yang kami muliakan, ketika seorang hamba memahami keagungan dan kemuliaan dari bulan Ramadan, dia senantiasa merindukannya, menantinya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar bertemu dalam keadaan sehat. Kemudian dalam berkendaraan pun kita hati-hati sebentar lagi bulan Ramadan. Ya. Jangan cepat-cepat. Ya, pola makannya dijaga agar jangan sakit. Kemudian dari berbagai macam persiapan dia agar bertemu dengan bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian jemaah sekalian yang kami muliakan, berkata Imam Al-Manawi, as-siyam yaqta'u asbab ta'abbudan li ghairillah. Puasa ini memutus sebab-sebab penghambaan kepada selain Allah. Ya. Memutuskan semua kelezatan-kelezatan dunia dengan puasa. Lezatnya makan dia putus, lezatnya minum dia putus, lezatnya dari hubungan istri dia putus. Ya,
Dia putuskan dari kenikmatan, kelezatan dunia, dia sambungkan dari kenikmatan dan kelezatan menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jemaah sekalian yang kami muliakan, harus dipahami, barang siapa yang berpuasa bulan Ramadan, dia tidak tinggalkan perkataan dusta, dia tidak puasa dari jawari yang ada, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak butuh dengan puasa yang seperti itu. Berkata Imam Ibnu Qayyim, "Inna lisyam ta'siran 'aziman lil abdan." Sesungguhnya puasa ini memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan badan. Ya, terhadap jiwa dan badan. Kalau dalam bahasa kita, hikmahnya sangat besar. Ya, kalau dalam bahasa fikih, maqasid syariat, ya, dari maksud-maksud tujuan pensyariatan agama ini, di antara 5 pokok utamanya itu hampir semuanya ada di puasa. Penjagaan terhadap harta ada di puasa. Ketika dia ini haus, lapar, ketika bertemu dengan makanan dan minuman, dia sangat menikmati itu. Kemudian terdapat di dalam dirinya penjagaan terhadap harta, agar jangan sembarangan membuang, kemudian mubazirkan dari makanan yang ada. Ketika kita haus, ketika kita yaitu lapar, kita sangat butuh, ya. Kemudian di antara hikmah-hikmah dari puasa tersebut akan terlatih di dalam dirinya disiplin waktu, disiplin yaitu untuk ibadah yang ada, disiplin untuk jangan sampai terjerumus dengan kemaksiatan yang ada, yang bisa menghilangkan dari nilai-nilai pahala, yang bisa mengurangi dari nilai-nilai pahala. Ini hifdzuddin, penjagaan terhadap agama. Ya. Kemudian penjagaan terhadap keamanan, ya, terhadap dirinya ada dari nilai-nilai puasa kebersamaan. Yang lain yaitu mereka berpuasa, kita berpuasa. Yang lain semuanya berbuka, kita berbuka. Disiplin. Sebagaimana haji juga disiplin, sebagaimana dari jihad yang ada disiplin. Sebagaimana sholat berjamaah disiplin. Ya, apabila imam sudah takbir, ketika imam ruku disiplin. Sehingga saya nasihatkan sebelumnya, memohon maaf apabila ada yang mengamalkan dari sholat subuhnya dilambatkan 10 menit atau 15 menit, ya, ikuti pemerintahnya. Biar kedisiplinan itu nampak, kelihatannya ada. Kalau seandainya dia meyakini mungkin pemerintah menentukan subuh ini lebih cepat, baru anggapan dia, ya, baru anggapan dia. Kalau seandainya ini salah di pemerintah, mereka yang berdosa, ya. Sehingga saya nasihatkan untuk semuanya disiplin dari kebersamaan ini. Ikuti dari jadwal waktu sholat dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Karena itu diantara maksud-maksud dan hikmah-hikmah dari berpuasa. Disebutkan di dalam Imam Al-Hakim, riwayat Al-Hakim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya. Umar bin Khattab memberikan nasihat di dalam khutbahnya, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, hendaknya di antara kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di antara kalian ketika melihat saudaranya berpuasa kemudian berpuasa. Melihat saudaranya tidak berpuasa, dia tidak berpuasa. Melihat saudaranya berhenti, dia berhenti. Hendaknya kalian bertakwa kepada Allah." Maksudnya ibadah ini didasari bukan karena ikut-ikutan, tapi karena ikhlas lillahi ta'ala. Ya, kita semua diwajibkan untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Keluarga kita ada yang tidak puasa, tetap kita puasa. Mungkin teman kita yang dekat di kantor tidak berpuasa, kita berpuasa. Karena kita dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ikhlas dalam ibadah, bukan karena ikut-ikutan. Ya. Dan di antaranya, ya, pahala dari ibadah puasa tersebut, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala orang yang berpuasa ini pahalanya tidak ada batasan, tidak ada hitung-hitungan. Kalau ibadah-ibadah yang ada bikailin wa wazmin, dengan hitungan dan hisab yang ada. 10 kali 600 kali lipat pahala puasa tidak.
Tidak hitung-hitungan seperti itu. Karena nilai ibadah puasa ini 3 kesabaran ada di dalam ibadah puasa. Sabar melaksanakan perintah, sabar meninggalkan dosa, sabar dengan takdir yang menyakitkan. Itu ada di dalam ibadah puasa. Sehingga ibadah puasa ini pahalanya tidak terbatas. Asyamuli, puasa itu adalah milikku, wa ana ajzi bih, dan saya yang akan membalasnya. Sehingga dari ibadah puasa tersebut bagi mereka yang melaksanakannya akan masuk khusus di yaitu pintu ar-rayyan, ya. Dan apabila masuk dengan bulan Ramadan, ya, hendaknya seorang hamba ini jangan sampai terjauhkan dari Al-Quran. Dia hendaknya berlomba-lomba dengan Al-Quran, berlomba-lomba dengan yaitu menghatamkan Al-Quran. Nyatalah Nabi SAW yaitu mudarasah dengan Jibril di bulan Ramadan, dan nyatalah beliau ketika di tahun itu beliau meninggal, beliau yaitu 2 kali menghatamkan Al-Quran dengan Jibril. Ya, dijelaskan oleh para ulama minimalnya 1 bulan di bulan Ramadan ini sekali. Ya, sekali dianjurkan sekali. Ya. Dan kalau seandainya dia bisa berlebih, apalagi seperti para ulama, ya hebat. Kita mah 2, 3, 4 itu sudah hebat. Jangan menandingi Imam Syafi'i. Beliau ini khatam 60 kali, enggak mampu gitu. 1 hari khatam, malam hari khatam. 7 jam, 8 jam hafalan yang sudah mungkin insyaallah khatam. Jadi kalau dia duduk habis subuh, ya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10, mungkin dia istirahat. Lanjut lagi habis zuhur, jam setengah 2, setengah 3 istirahat, setengah 4, 1 jam lagi selesai. Ya, beliau menghatamkan 60 kali. Subhanallah. Dan ini bagaimana mereka tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kalau untuk kelas ikhwan umumnya, saya anjurkan minimal sekali. Ya. Kalau yang sudah terbiasa ngaji, kemudian mungkin pimpinan-pimpinan, jangan lebih jangan cuma 1 kali, 2 atau 3. Ya, 1 hurufnya 1 pahala. Dan itu terlebih di bulan Ramadan. Ya. Allah akan mengangkat derajat dengan Al-Quran. Yakinlah bahwasanya Al-Quran ini adalah firman Allah, dan Allah akan jadikan dengan Al-Quran ini, Allah akan angkat derajatnya. Orang yang sibuk dengan Al-Quran, Allah angkat derajatnya, nggak akan mungkin miskin-miskin. Allah angkat derajat mereka. Nggak mungkin hidup dalam keadaan kelaparan, nggak mungkin mereka hidup dalam keadaan kehinaan. Allah akan angkat derajatnya. Allah yang memiliki dunia di bawah genggaman Allah Subhanahu wa taala akan berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Ada orang berinteraksi dengan Al-Quran setiap hari. Dia membaca Al-Quran, ayat-ayat yang terkait dengan adab dia menangis, ayat-ayat yang terkait dengan rahmat dia berdoa kepada Allah, dia agungkan Al-Quran. Maka Allah akan agungkan dia di dunia dan besok pada hari kiamat dikatakan kepada ahli Quran, naiklah kau ke surga sesuai dengan bacaan huruf yang kau baca Al-Quran di dunia. Naik. Dan ini jemaah sekalian yang kami muliakan, terkhusus di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Belum dikatakan seorang hamba ini ahli ibadah kalau dia ini tidak melengkapi dan tidak memaksimalkan, tidak membiasakan dirinya untuk siam, berpuasa, dan qiyam, dan salat malam. Jadi ciri khusus ahlul ibadah, kalau dikatakan abid, dia ini ahlul ibadah. Kalau ada 2 sifat, dia ahli salat malam dan ahli puasa. Karena ahli ibadah ini darah dan dagingnya adalah puasa dan salat malam. Sehingga di bulan Ramadan jemaah sekalian, kalau kita mungkin bukan ahli ibadah, bisa ahli ibadah di bulan Ramadan. Puasanya di siang hari, salat malamnya di malam hari. Karena para ulama menjelaskan belum dikatakan ahlul ibadah kalau dia meninggalkan atau tidak terbiasa dengan puasa di siang hari dan salat malam di malam hari.
Dan sholat malam di malam hari, sholat tarawih ini seperti satu sholat full, ya. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam sampai selesai, maka pahalanya seperti sholat semalam suntuk. Adapun para ulama juga menjelaskan di antara motivasi dan yaitu anjuran untuk menyambut bulan Ramadan dengan dua perkara yang sangat pokok. Yang pertama adalah dengan ayyanwiya wa ya'zima lil amali shalih, meniatkan dirinya, tekad kuat untuk beramal saleh. Saya meniatkan untuk puasa dari sekarang. Saya meniatkan untuk menghatamkan Al-Qur'an. Saya meniatkan untuk bersedekah. Ya, itu niat. Kenapa? Karena dijah fil asar, disebutkan di dalam asar, ya, bahwa Imam Ahmad berkata kepada anaknya Abdullah, usi, saya wasiatkan kepada engkau ya anakku untuk senantiasa meniatkan dengan kebaikan. Sesungguhnya engkau senantiasa berada di kebaikan selama engkau meniatkan untuk kebaikan. Jadi kalau dia sudah meniatkan, saya niat besok puasa Ramadan saya akan selesai, dia meninggal pahala dengan orang yang puasa. Dia meniatkan saya akan khatamkan besok 2 kali minimal, dia meninggal, dia pahalanya berapa? Kenapa? Barang siapa yang meniatkan dengan kebaikan, bagi dia mendapatkan pahala. Ya. Sehingga seorang hamba yang pertama kali niat yang kuat di dalam jiwanya, ya, niat dan tekad yang kuat. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang berkeinginan meniatkan dengan kebaikan, maka bagi dia satu kebaikan. Apabila dia amalkan, maka bagi dia 10 kebaikan sampai 600 kali lipat. Kemudian hendaknya bagi seorang hamba ini memahami barang siapa yang berdiri di bulan Ramadan, berdiri di bulan Ramadan, bukan hanya tarawih 3 hari 4 hari, berdiri tarawih di bulan Ramadan. Kalau 5 hari dikatakan bulan Ramadan apa enggak? Tidak. Dikatakan oleh para ulama tafsir dari hadis ini, barang siapa yang berdiri sholat tarawih di bulan Ramadan berarti full. Berbeda kalau seandainya dia ini sudah tekad kuat, kemudian sakit, kemudian ada kesibukan dan lain sebagainya yang tidak bisa, tidak bagi dia, ya, ini berbeda kan. Karena disebutkan di dalam hadis yang sahih, barang siapa yang sakit atau dia safar, maka dia akan ditulis pahala orang yang sahih, yang sehat, dan orang yang mukim. Sehingga seyogianya seorang hamba bersemangat untuk bisa menghatamkan, yaitu sholat tarawih 1 bulan. Minimalnya kalau seandainya dia ada kesibukan nih, saya ada acara nggak bisa sholat malam, sholat tarawih, maka kata para ulama minimalnya dia jangan sampai meninggalkan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Karena barang siapa yang sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, seperti dia sholat semalam suntuk. Ya, kalau seandainya ada kesibukannya. Kemudian jemaah sekalian yang kami muliakan, di antara motivasi bagi seorang hamba, perhatiannya dia dengan sedekah, baik sedekah yang wajib atau sedekah yang sunnah. Kalau sedekah yang wajib dia sudah nisab, sudah haul, ya, seyogianya dan dianjurkan pula dikeluarkannya di bulan Ramadan. Dikeluarkannya bulan Ramadan karena ikhwan-ikhwan ini ahli ibadah di bulan Ramadan. Mereka sudah meniatkan cari dunia cuma 2 jam saja. Ini ada yang miliarder, ada yang triliunan, saya kasih zakat. Kan bisa maksimal ibadahnya, ya kan? Sehingga Nabi SAW mengatakan, ada syahrukum, ini adalah bulan kalian untuk zakat. Sehingga sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan bagi mereka yang sudah punya hak untuk zakat dikeluarkan di bulan Ramadan. Ya, dikeluarkan di bulan Ramadan. Barang siapa yang memberi bukaan di bulan Ramadan terhadap orang yang berpuasa, bagi dia pahala orang yang berpuasa. Dijelaskan oleh para ulama, tidak harus ketika saya mau buka, saya makan minum. Bahkan antum bawa makanan ketika mau sholat tarawih, ngasih snack-snack, itu juga sama mendapatkan pahala. Ya, sehingga saya mendapatkan penjelasan ini dari para ulama yang tadinya mungkin ketika mau buka saja. Fadlullahil wasi, karunia Allah ini sangat luas.
Antum mau sholat taraweh bawa senai, ya dimakan oleh mereka yang berpuasa. Apalagi yang berpuasa kan jam 9 jam 10 sudah mulai lapar lagi. Ya, ya kan? Kemudian dikasih senai, itu pahalanya bagi mereka. Ya. Kemudian jemaah sekalian yang kami muliakan, yahfadzul lisan, hendaknya seorang hamba menjaga lisan. Menjaga lisan, kemudian jangan sampai yaitu ghibah, jangan sampai dia mencela, jangan sampai dia ini yaitu keluar dari kalimat-kalimat yang keji, ya. Karena itu semuanya akan bisa menghilangkan dari nilai ibadah puasa. Ya. Akan mengurangi dari berbagai macam kemuliaan dari nilai ibadah puasa. Demikian jemaah sekalian yang kami muliakan, bagaimana yaitu akhlak para salaf ketika mereka menyambut bulan Ramadan. Ini disampaikan di dalam khutbah Jumat Syekh Muhammad bin Abdul Imam dan disampaikan pula oleh Syekh Shalih Fauzan. Ya, banyak berdoa kepada Allah, kemudian siapkan ilmu dan terus senantiasa berdoa kepada Allah SWT agar diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.